Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sang sejati. Dari titik kembali kepada titik, dan di balik titik itulah rahasia yang tidak terungkap oleh makhluk-makhluknya, karena ini adalah wilayah zat mutlak. Jadi, selagi diri kita masih merasa dan memandang akan keberadaan adanya wujud diri kita ini, berarti kita belum sampai kepada penyatuan yang sejati. Tetapi penyatuan ini bukan berarti kita dan Tuhan bersatu pada tempat yang sama, karena mana mungkin dua hal yang berbeda menduduki pada tempat yang sama. Ini mustahil dan tidak akan mungkin terjadi. Jadi pahami, Tuhan tetap Tuhan dan hamba tetaplah hamba. Penyatuan yang saya maksudkan ini, bahwa kita itu memandang akan segala yang wujud adalah kenyataan daripada sifatnya, asmanya, dan afal Allah semata. Syuhudul wahdah fil wahdah. Keakuan untuk menyatakan kewujudan Tuhan secara menyeluruh. Inilah yang dikehendaki. Untuk itu, haruslah kita memahaminya dalam arti kata yang sebenarnya. Penampakan atau kezahiran pada wujud zahir maupun wujud batin kita. Semuanya itu dalil dan sememangnya kenyataan Tuhan pada sifat az-zahir. Karena wujud itu hanyalah satu jua dan nisbah pada wujud, yaitu zatullah. Jadi yang lain adalah kenyataan daripada wujudnya. Penyatuan yang aku maukan ini adalah penyatuan yang hakiki, bukan bersatu aku dan Tuhan. Aku di sini adalah keesaan daripada Tuhan. Ia dinamakan sifat yang ternyata daripada alam zatnya. Setelah nyatanya aku, maka zat itu telah gaib di dalam sirku. Kini yang dilihat dan yang dirasa itu adalah sifat daripada kenyataan zatku. Esaku menyatakan Tuhan seumpama bayangan pada cermin. Mana mungkin bayangan atau gambaran di dalam cermin itu menjadi dua, kalau yang di luarnya tetap satu objek saja. Pengakuan dan juga penyaksian yang hakiki pada hakikat aku sendiri, yaitu Tuhan, hadrat ilahiyah yang meleburkan keakuanku pada pahamanku, yang mengatakan aku ini ada dan aku ini lainnya. Apabila hampirnya aku pada makomku, yaitu ketuhananku, maka aku yang dulunya ada telah menjadi tiada, karena esanya aku dan Tuhanku. Di sini sudah tiada lagi sifat, tetapi melainkan zat semata. Ini dapat kita ketahui apabila aku merasai hilang segala perasaanku pada keadaanku sendiri. Fahamkanlah hal ini. Bukan aku mengaku-ngaku ini Tuhan, akan tetapi aku mengatakan aku ini wujud yang menyatakan wujudnya Allah. Sebab tanpa aku, Allah tidak akan nampak wujudnya, karena akulah yang menyatakannya. Makanya di dalam hadis qudsi, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Aku adalah perbendaharaan yang tersembunyi."
Aku ingin dikenal. Kemudian aku menciptakan makhluk agar denganku mereka mengenalku. Jadi adanya kita ini adalah wujud untuk menyatakan keberadaan Allah semata. Syuhudul haq fil haq, memandang yang esa pada keesaannya, yakni nur kepada zat. Kalam hakikat berkata, aku adalah zat, menyatakan akan ketuhananku melalui pernyataan atau pentajalian sifat dan af'alku pada kejahiran wujud malakut. Hal ini membawa maksud kepada paham hakikat wahdatul wujud, wujud yang satu. Saudaraku, sang sejati, asal mula hidup ini adalah zatul haq, dan dia adalah puncak segala-galanya pada diri kita ini. Kemudian zat pada martabat ahdah, ia menyatakan akan tajalinya yang pertama, yaitu nurullah, sang aku. Dan apabila nurullah itu nyata pada zatul haq, lenyap daripada kenyataannya, dan ia menjadi rasa bagi nurullah. Pada martabat ini, ia menyatakan syahadatnya, la ilaha illa ana. Dari pernyataan inilah kemudian terbitlah nur tajalli sifatnya, yaitu Nur Muhammad Abu Arwah. Dari sinilah permulaan era ketuhanan dan kehambaan. Alastu birabbikum. Dan Nur Muhammad menjawab, qalu bala syahidna ya Rabbi. Jadi kesimpulannya, asalku adalah zat, menyatakan akan sifat ketuhananku pada keadaanku, dan juga menyatakan af'alku pada kebesaranku, dan aku kembali kepada zat. Kalau aku diam, maka kenyataan af'alku tiada. Kalau aku bertukar, alam kenyataan sifatku tiada. Tetapi kini aku berbadan, makanya aku bersifat dan beraf'al. Itulah aku. Zat sama dengan diri. Allah sama dengan nama bagi zat. Aku sama dengan ketuhanan sifatnya. Diriku sama dengan nur kenyataan Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Badan sama dengan bekas keadaan Adam. Jika engkau yakin bahwa engkau hanya akan sampai kepadaku setelah lenyapnya semua keburukanmu dan sirnanya semua hasratmu, maka engkau selamanya tidak akan pernah sampai kepadaku. Tetapi jika aku yang menghendaki dirimu sampai kepadaku, semua akan aku tutupi. Sifatmu dengan sifatku, watakmu dengan watakku. Aku akan membuatmu sampai kepadaku dengan membuat kebaikan yang aku berikan kepadamu, bukan dengan kebaikan yang engkau persembahkan kepadaku. Inilah rahmatku. Sekianlah, mudah-mudahan video ini dapat bermanfaat. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.